Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan supertype dan subtype pada mata kuliah basis data yang mana nanti kita akan praktikkan menggunakan data modeler dengan membuat tiga buah entitas yang mana dalam satu entitas tersebut memiliki subtype ya, turunan dari supertype-nya. Tujuan perkuliahan ini yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan supertype dan subtype, kemudian memberikan contoh pada dunia nyata yang berkaitan dengan subtype dan supertype, memahami aturan hubungan antara supertype dan subtype, dan menggambarkan diagram IRD yang memuat supertype dan subtype dengan benar, mengikuti contoh yang ada pada slide yang kita ambil dari contoh kasus yang di Oracle Academy. Konsep dasar supertype dan subtype. Supertype sebenarnya ini merupakan entitas umum yang memiliki atribut atau hubungan yang sama dengan beberapa kelompok data. Supertype dicontohkan kalau kita membuat sebuah entitas menggunakan entity property dari data modeler. Misalkan supertype-nya adalah animals. Di dalam animals terdiri dari dua kategori, misalkan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Mohon maaf, kebalik ya. Vertebrata itu punya tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah tidak bertulang belakang. Ya, kebalikan. In berarti tidak, vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Jadi analoginya di dalam animals sebagai entity, tentunya kalau animals ada beberapa banyak nama hewan, misalkan dog, cat, monkey, dan seterusnya. Nah, di antara nama-nama hewan tersebut dikategorikan menjadi hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata dan invertebrata. Apakah cat, dog, monkey itu masuk ke dalam salah satu dari kategori ini? Jika masuk ke dalam salah satu kategori ini, bisa dikategorikan bahwa vertebrata merupakan subtype dari supertype-nya animals, invertebrata merupakan subtype dari supertype-nya animals ya. Jadi masing-masing daripada subtype memiliki atributnya atau nested subtype dan memiliki identitas terhadap masing-masing subtype dari supertype. Atau kalau misalkan kita analogikan dalam kehidupan manusia dan profesi, manusia sebagai entitas utama, kemudian manusia memiliki atribut yaitu nama, umur, alamat, jenis kelamin, hobi, keturunan, pekerjaan, dan seterusnya. Namun, di dalam kategori manusia itu sendiri memiliki profesi atau pekerjaan. Apakah manusia berprofesi sebagai dokter, sebagai guru, sebagai petani, sebagai karyawan, sebagai pejabat publik yang duduk di pemerintahan, atau sebagai apapun dia yang memiliki profesinya. Nah, ini disebut sebagai karakteristik dari entitasnya manusia. Misalkan di dalam hal ini manusia memiliki karakter khusus sebagai dokter yang memiliki atributnya seperti spesialisasi, nomor izin praktek. Kalau guru mungkin atributnya mengajar mata pelajaran, nomor induk pendidik, kemudian guru yang memiliki uh, profesi sebagai kompetensi yang memiliki sertifikasi kompetensi misalkan, atau petani yang memiliki atribut tambahan berdasarkan jenis tanaman tertentu. Jadi manusia di sini dikategorikan sebagai supertype dan profesi dikategorikan sebagai subtype ya, dokter, guru, dan petani. Dan di dalam subtype juga mewarisi atribut umum dari manusia, yaitu nama, umur, alamat, dan seterusnya. Atau juga kita bisa analogikan terhadap kendaraan.
Semua kendaraan punya atribut umum seperti plat nomor, warna, tahun pembuatan. Namun, ada juga perbedaan berkaitan dengan kendaraan itu sendiri. Misalkan kendaraannya berupa mobil, motor, truk, dan masing-masing ini memiliki atribut. Kendaraan sebagai supertype, sedangkan mobil, motor, truk, becak, dan seterusnya itu dikategorikan sebagai subtype-nya. Nah, di dalam subtype juga mereka memiliki atribut. Apakah atributnya itu berupa kapasitas penumpang, ya untuk mobil, jumlah pintu, kemudian posisi tempat duduk, atau motor juga memiliki atribut dengan jenis mesinnya, kapasitas tangki, dan seterusnya. Mengapa supertype dan subtype diperlukan? Supertype dan subtype ini diperlukan karena untuk mewakili banyaknya varian data. Terdiri banyaknya variasi data, maka kita perlukan kategori berdasarkan subtype-nya, ya, yang masih turunan atau masih bagian dari supertype. Contoh, tadi kita sudah berikan kepada supertype sebagai manusia dan subtype-nya sebagai profesi. Namun, di dalam hal ini, misalkan entitas pembayaran memiliki atribut berupa atribut umumnya berupa tanggal dan jumlah misalkan, namun di dalam pembayaran tunai tidak butuh nomor referensi. Dalam pembayaran tunai juga biasanya tidak butuh nomor referensi. Sedangkan pembayaran kartu kredit butuh nomor kartu. Pembayaran cek butuh nomor cek. Jadi pembayaran menjadi supertype dan tunai cek kartu kredit menjadi subtype-nya. Kalau kita analogikan sebagai pembayaran, ini sebagai sebuah entitas yang memiliki atributnya tanggal dan jumlah. Kemudian subtype-nya adalah tunai, cek, kartu kredit yang mana mereka juga memiliki identitas atribut sendiri dari subtype-nya. Karakteristik subtype tentunya mewarisi semua atribut dari relasi supertype. Ya, yang tentunya kita harus tahu. Kita harus mengerti terdahulu bahwa subtype itu merupakan turunan dari supertype-nya atau yang sejenis. Ya, yang memiliki hubungan. Dan juga subtype memiliki atribut, memiliki relasi yang unik, tidak berdiri sendiri karena dia berkaitan dengan supertype, dan memiliki subtype-nya sendiri atau turunan bersarang, nested subtype. Subtype-nya memiliki atribut sendiri, misalkan supertype-nya juga memiliki atribut sendiri. Jenis subtype berdasarkan hubungannya ada dua, yaitu lengkap dan mutual eksklusif, saling eksklusif. Exhaustive, semua instance dari supertype pasti termasuk ke dalam salah satu subtype. Contoh ujian, ya. Instance dari ujian, misalkan ujiannya berupa kuis, UTS atau UAS. Ya, salah satu dari tiga hal ini bisa dikategorikan sebagai ujian. Kuis, ya nama kuis berarti ada soal kemudian dijawab. UTS juga ada soal kemudian dijawab, tapi mungkin format bentuk soalnya yang berbeda. Ya, kalau kuis mungkin ada sekitar 5 dalam satu pertemuan, kalau UTS juga mungkin kalau di pertemuan ke-8 diadakan UTS berarti mungkin diberikan perwakilan soal di setiap pertemuan 5 berarti 35 dan seterusnya ya. Karakter dalam penulisan UAS, soal, kuis, dan UTS tentu memiliki preferensi yang berbeda ya, tingkat tantangannya juga berbeda. Sedangkan di dalam mutual eksklusif, satu instan hanya bisa menjadi bagian dari subtype. Ya, satu instan itu hanya bisa menjadi satu bagian dari subtype-nya. Satu ujian tidak bisa sekaligus menjadi kuis dan UAS. Nah, dalam hal ini tentunya salah satu dari
subtype itu hanya bisa memiliki satu instance saja yang tidak bisa menjadi bagian instan dari subtype yang lain misalkan. Karena tadi berkaitan ya, karena ada turunan dari subtype, subtype merupakan turunan dari subtype-nya. Kemudian cara mengidentifikasi subtype yang benar, tentunya apakah subtype merupakan jenis dari subtype, tentunya kita analisa terlebih dahulu. Kalau subtype ini merupakan satu hubungan atau satu jenis subtype, maka ini bisa dikategorikan sebagai subtype-nya. Kemungkinan, apakah semua kemungkinan sudah tercakup? Jika sudah, berarti ini bisa dikategorikan sebagai subtype. Apakah setiap instan hanya termasuk dalam satu subtype eksklusif? Ya, mungkin memungkinkan menjadi satu bagian dari subtype-nya, tidak menjadi bagian dari subtype yang lain, supaya tidak ada redundant dalam anggota nested subtype dari masing-masing atribut di subtype-nya tersebut. Contoh, ini atribut khusus, subtype dan supertype-nya. Kalau kita masih ingat berkaitan dengan instance, ya, merupakan penamaan atau data milik dari sebuah atributnya, ya, yang memang data real dari atribut itu. Kalau atribut khusus berkaitan dengan subtype, bisa subtype memiliki atribut ya, atribut khususnya mungkin untuk mobil, motor, ini jumlah roda, jenis bahan bakar memiliki perbedaan. Dosen misalkan mengajar mata kuliah, staf memiliki jabatan, nomor kartu, nama bank untuk pembayaran berupa tunai kartu cek. Pakaian elektronik ini memberikan atribut khusus untuk pakaian, bisa ukuran M, S, X, atau XL, dan seterusnya. Elektronik bergaransi, tergantung dengan usia garansi dari elektronik itu. Nah, di sini disebutkan ada 3 buah entitas, yaitu student, bonus question, dan exam. Student mengambil ujian yang memiliki atribut berupa number, description, weight, date, and grade for written component. Dan juga student di dalam exam ini ada subtype-nya berupa midterm, final, dan quiz. Yang masing-masing memiliki atribut untuk midterm, itu atributnya grade for oral presentation, final itu extra point for optional paper. Sedangkan quiz tidak ada atribut. Nah, di sini bonus question itu berhubungan dengan subtype quiz, yaitu bonus question termasuk ke dalam setiap quiz mungkin saja termasuk ke dalam satu atau banyak bonus question. Jadi di sini nanti kita akan praktekkan sesuai dengan slide ini. Kita coba praktekkan menggunakan data modeler dan menentukan subtype dan supertype-nya. Nah, ini yang disebut dengan supertype bersarang. Di dalam vertebrata ada hewan bertulang belakang, invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, di dalam vertebrata memiliki atribut atau nested subtype, misalkan bird, reptil, mamalia, dan others. Invertebrata mungkin hewan yang tidak bertulang belakang itu termasuk cacing, cicak bertulang belakang nggak ya? Ular ya masuk ya. Hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam subtype ya, dari turunan supertype-nya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa supertype merupakan entitas umum untuk atribut yang sama, sedangkan subtype entitas turunan untuk atribut atau relasi khusus. Jadi kita akan coba untuk praktek menggunakan data modeler. Ini saya sudah membuatkan sebuah entitas. Cara membuat entitas sama ya, kita klik entitas ini, kemudian kita tuliskan, tambahkan atributnya, masing-masing atribut. Kemudian untuk menempatkan
subtype dari supertype exam. Jadi sama pakai entitas, tetapi di bagian subtype-nya itu kita klik sebagai midterm. Di sini supertype. Supertype ini kita tuliskan sebagai exam. Jadi di supertype ini nanti akan masuk ke dalam exam ya. Dia tidak akan terkeluar walaupun kita tarik ke sini, maka dia nggak akan keluar dari examnya ya, dari entitas supertype-nya, dari exam ya. Karena kenapa? Karena sudah kita tentukan bahwa untuk untuk midterm ini masuk ke dalam supertype-nya exam. Karena supertype-nya kita sudah pilih di exam ini ya. Untuk menggambarkannya tetap sama ya, tetap sama. Misalkan kita akan membuat entitas ya. Saya berikan contoh, misalkan ini exam. Kemudian di dalam exam ini ada subtype. Kita klik lagi di sini. Tetapi di sini kita tulis misalkan midterm dan supertype-nya itu masuk ke dalam exam. Klik exam, kemudian apply, oke. Nah, tetapi dia masuknya ke sini karena tadi saya pilih exam bukan exam V1 ya. Jadi karena tadi kesalahan, jadi kita buat ulang saja. Misalkan saya buat lagi entitas, ini midterm, dan supertype-nya exam V2, V1. Jadi nanti dia akan masuk ke exam V1 ini. Kemudian kita atur saja, tempatkan di tempat yang sesuai, dikecilkan seperti ini. Dan untuk menambah atribut masih sama dengan cara kita yang lalu ya, tinggal tambahkan atribut di sini, tambahkan ini atributnya apa saja, logic, pakai logic, kemudian letakkan primary UID atau mandatory atau optional, kemudian kita pilih di sini nanti data type of datanya disesuaikan. Kemudian kita buat di sini label ya, buat label ini sama kalau minggu lalu belum ketemu ya, sekarang sudah ketemu alhamdulillah untuk menampilkan label taken by dan take sebagai source-nya itu take dan targetnya taken by. Ya, taken by berarti kalau resource-nya kita tarik dari student, maka student ini nanti akan kategorinya sebagai take, kemudian exam ini sebagai taken by. Jadi caranya yaitu klik kanan, kemudian show label ini dicentang. Jadi keterangan untuk take dan taken by ini akan tampil. Kemudian untuk arah ini kita pakai elbow supaya bisa gini ya, ada siku ya. Jadi pakai elbow. Nah, itu untuk prakteknya silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Saya kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.